Ya, selamat pagi. Saya Maruli Damanik dari Lovely Holidays, salah satu pelaku pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Saat ini saya sedang berada di kota Balige, yaitu di Kabupaten Toba. Tapi pagi ini bukan sembarangan pagi, karena saya bertemu dengan seseorang yang spesial. Orang Balige Tulen, ya, yang memiliki semangat yang sangat kuat untuk mengembangkan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Toba, khususnya di Balige. Siapa beliau? Kita coba dulu bertemu atau cerita-cerita tentang apa yang beliau lakukan saat ini, yakni Lae Sebastian Huta Barat. Ya, horas Lae. Horas. Welcome. Mari dulu. Jadi Lae ceritakan dulu. Waduh. Ini Lae ini sangat luar biasa sekali. Luar biasanya adalah mau dalam situasi apapun tetap bisa senyum dan tertawa. lama gak jumpa ya. Wah, dan Ini sudah lama menarik, gak saya jumpa. pikir Bang Maruli, ya kapan terakhir? Aku makasih lah Bang Maruli banyak bawa tamu ke sini. Saya banyak belajar pariwisata dari Bang Maruli. Tapi nggak bisa Lae, nggak bisa lupa Lae waktu satu fotografer dibayar dengan $Singapura ya. Bonusnya yang jauh lebih besar. Bonusnya jauh. Ya, Oke. Bang Maruli, Jadi gini Lae. Kebetulan kami datang di Balige, aku pengen tahu istilahnya apa kegiatan Lae saat ini dan mungkin apa rahasia-rahasia resep-resepnya sehingga Lae tetap awet muda dan bisa tetap senyum dan tertawa. Oke, silakan. Terutama setelah corona lah ya. Jadi kupikir ini pas banget, saya pikir corona itu memaksa kita untuk harus berpikir. Mau tidak mau, diam dulu sejenak, harus berpikir. Nah, saya pada pas corona kan ada di sekolah kehidupan, Bang. Saya di sekolah kehidupan, di penjara 1 bulan, tapi saya bilang itu sekolah kehidupan. Saya belajar banyak di sana. Rupanya itu terbengkalai semua areal ini. Ini kan ladang, memang kami buat secara organik, tapi sudah terbengkalai. Akhirnya saya coba zona, Bang. Jadi ini ada kira-kira ukuran kira-kira ide satu keluarga, ada satu areal. Kemudian saya net supaya ayam tidak masuk. Dan idenya nanti saya akan cerita ke dalam. Ya. Bagaimana satu keluarga hidup dengan smart life. Smart life. Jadi saya zona. Nah, dari mana ini? Dulu 10 tahun lalu ada orang Singapura kasih kartu nama. Iya. Di kartu namanya itu kecil, so di balik kartu namanya ada gambar satu rumah kayu sederhana. Iya. Lalu ada 3 bedeng sayur, ada 1 kandang kelinci, ada kambing. Tapi bagaimana bisa hidup dengan smart life lah. 10 tahun kemudian baru saya lakukan itu. Kita sambil masuk. Oke. Wah. Jadi ternyata gini lah ya, hal kecil kadang-kadang bisa menginspirasi ya. Padahal hanya sebuah kartu nama kecil dari orang Singapura itu. Dan 10 tahun lalu, tapi itu 10 tahun lalu. Kan? Wah. Nah, jadi salah satu ini semua sampah daun kami buat jadi kompos. Ini tidak bisa lihat di gambar, tapi memang selalu kan ada sampah daun, Bang. Iya. Saya buat ini kerjaan anak-anak SMK, anak-anak praktek SMK Balige. Iya. Praktek. Semua sampah yang berbau daun-daun masuk menjadi sampah organik sebagai bahan baku untuk makanan tanam. Jadi artinya Lae membuat ini tidak membeli yang berupa pupuk lagi ya. Jadi, semua diproses standar sendiri. Bibit pun lokal, semua lokal. Jadi semua lokal. Saya usahakan tidak beli dari, termasuk kayu ini saya usahakan dari kayu yang ada pada kita, tidak beli dari Panglong supaya semurah mungkin. Wah. Jadi kalau rumahnya ini Abang lihat nanti pelan-pelan ya. Ini ada idenya, ini kan tanaman rambat supaya teduh. Ini bisa anggur, bisa timun, bisa macam-macam lah. Tapi tinggal petik kan. Jadi maksudnya tujuannya ini tempat mau dijadikan seperti smart life seperti apa itu lah? Menginspirasi lah. Jadi satu keluarga yang tinggal di rumah kecil ini bisa hidup dengan, saya bilangnya sejahtera, hidup layak lah. Kenapa? Dengan cara bertanam, nggak usah banyak-banyak, tapi yang menarik nanti cara menjualnya. Kita bisa lihat saya buat minibar kecil. Jadi jangan jual sebagai harga tani. Wah, ini luar biasa nih Lae. Saya pikir saat-saat sekarang ini artinya ya orang tentu kesehatan juga paling utama. Tapi dengan cara membuat seperti ini bisa membuat kita jadi semangat dan sehat ya kan? Oke, teruskan Lae. Dan kenapa ini juga ada satu pohon ini? Lae ini tahu ya pohon apa ini? Ini bukan hariara. Lain bisa rasakan nggak segarnya udara di sini? Iya. Jadi berarti oksigennya bagus ya? Oksigennya melimpah. Kenapa dulu dibilang kayak pertukuan ada di sini? Karena spiritual atau dukun ada di sini karena sangat segar udaranya. Enak sekali. Nah, jadi kita masuk ke bangunan ini. Ini dikerjakan oleh anak-anak SMK Balige praktek selama 6 bulan kan? Iya. Salah satu praktek mereka adalah
membuat satu rumah kecil. Jadi ini rumah. Sebenarnya bisa dipakai rumah, tapi saya fungsikan ini sebagai greenhouse. Greenhouse. Kalau di luar kan greenhouse itu bisa tempat bibit. Tanaman itu kan sensitif dengan hama. Iya. Jadi saya buat ini jaring-jaring supaya hama tidak masuk. Wah. Jadi bisa lah ini. Dan ini tanpa kusen, karena yang mahal itu kan kusen. Jadi ini pakai kayu-kayu bekas, apa-apa yang ada pada kita lah. Jadi nanti contohnya misalnya ini lagi saya Wah. apokat saya kan bagus nih, jadi saya coba stek ini. Nah ini kan masih kayak bayi, kemudian diurus lah di sini gitu loh. Kemudian ada juga hasil panen, kayak ini kacang hitam kita taruh di sini kan. Jadi ini kayak kalau mau dijadikan kamar pun silahkan, tapi saya membuat ini sebagai tempat pembibitan dan kayak ruang kerja lah, ada mau kerja. Iya. Saya kira ketika Lai berani berinovasi dengan cara-cara yang aneh, yang lain, itu menarik itu Lai. Karena kalau yang konvensional ditanam semua jadi durian itu biasa kan. Tapi Lai membuat sesuatu hal yang luar biasa. Dan atapnya ini plastik, plastik UV. Jadi udah 3 tahun ini. Jadi kuat dia ya. Kuat. UV itu memang tahan untuk. Wah. Jadi kecil sebenarnya. Luar biasa. Hanya 2 kali 3 meter ini bang. 2 Iya. kali 3 meter tapi cukup kan. Nah. Wah. Kemudian ini nanti yang menarik ada juga satu bangunan kecil, sama kecil juga hanya 1 meter. Iya. Ini saya pakai jadi gudang. Jadi alat-alat ada di sini, kerja, alat apa? Waduh. Bukan tidak bisa Lai buat di satu tempat yang lebih modern yang ini, tetapi Lai membuat dengan cara ini saya pikir ini sangat luar biasa. SMK memang supaya tidak ada alasan untuk tidak bisa. Jadi ini anak-anak SMK yang kerjakan sambungan-sambungan kayunya, ada teori lah kita belajar dulu, tapi sederhana dengan segala kerusakan, keterbatasannya kayu-kayu bekas, supaya mereka tidak menganggap bahwa ini sesuatu yang sangat. Artinya bisa difungsikan secara efektif ya. Dan bisa kerjakan, siapapun bisa, harusnya ada barang-barang begitu. Jadi kita biasa menghandle, ada student-student dari Singapura, biasa datang mereka ke suatu tempat mereka yang seperti ini lah. Malah tertarik ya? Malah tertarik. Karena di negara mereka. Iya, di negara mereka tidak ada. Bagaimana membangun seperti rumah yang efektif, yang lebih efisien, yang lebih bagaimana. Nah ini baru menarik, bisnis, abang kan pebisnis nih. Ya. Kenapa petani orang tidak banyak bertani? Karena sering petani itu miskin kan, karena mereka tidak bisa pada posisi bargaining. Misalnya panen sirsak ini, begitu dijual di pasar langsung gak ada harga kan. Nah ini caranya adalah saya buat meja bar. Seharusnya Lai harus membuat apa namanya itu untuk petani-petani. Saya buat meja bar, coba kakak lihat ini. Begitu saya petik daun ini, saya masukkan di teko, lalu saya masukkan air panas, langsung ownernya yang buat ke Pak Maruli. Ini kan bukan karena setting Bang Maruli datang kan? Begitu saya kasih ke Pak Maruli kan harganya harga restoran. Padahal hanya daun loh. Saya jelaskan ke Pak Maruli bahwa daun sirsak itu khasiatnya, bagaimana ini mengatasi asam urat, kolesterol dan sebagainya. Begitu saya tuang ke Bang Maruli, harganya beda. Karena ini sudah gaya meja bar, jadi sudah ini sudah restoran, ini sudah sudah hospitality. Saya bilang ini smart life. Ini yang saya bilang smart life. Ini yang smart life. Jadi intinya smart life ya, artinya hidup yang tidak juga disia-siakan ya. Kita bisa memanfaatkan alam. Harganya langsung beda. Kan harganya juga ini. Meja bar, kan karena gini, saya lihat gini bang. Kenapa orang hanya di meja bar? Karena di sini ada uang. Tapi begitu corona datang, orang lupa. Ketika nggak ada, kan harus beli semua untuk bahan-bahan. Betul. Beli buah, beli ini. Tapi kalau nggak ada tamu, coba. Apa yang mau dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tapi kalau kita masih punya sirsak, saya kan tidak harus keluar biaya banyak. Air panas hanya saya colok listrik. Kalau perlu masak pakai kayu bakar. Dan artinya apapun yang ceritakan ini, secara kenyataan 2 tahun kita ditempah badai tsunami corona, tapi kita masih hidup, still alive, still sehat. Wah, itu yang penting. Nah, itu yang harus kita pelajari. Jadi paling tidak sebenarnya saya berpikir gini Bang Maru. Gak usah pikir muluk-muluk dulu. Kita bisa hidup aja seperti Abang bilang sehat, dengan makanan sehat aja. Sudah luar biasa. Daun-daunan, ada buah-buahan, Abang tinggal petik itu, ada jambu. Kita bisa hidup di sini. Ada ikan lili, ada ayam. Minimal kita bisa hidup dulu, Bang. Jadi kalau ekstrimnya, kita pernah melihat dia tayangan di televisi atau di mana ya. Bahkan wisata itu ada yang mereka itu hidup di hutan lah. Bagaimana mereka bisa biar hidup di hutan? Jadi memanfaatkan
hutan itu tersendiri. Jadi yang Lay lakukan ini kurang lebih ya seperti itu. Contohnya, mungkin anak-anak muda tahu pohon sirsak, tahu pohon jambu, ya kan? Tapi tidak tahu mereka manfaatnya. Tapi dengan cara yang Lay buat ini, waduh, ini luar biasa sekali. Misalnya sakit perut Bang ya, kita ya dengar dari orang tua. Ini langsung aja Bang. Sakit perut itu, wah, saya udah ngalamin ini Bang. Dan ini pernah saya dengar dari opung saya ini, Lay. Pucuknya katanya ya. Nah, inilah. Iya betul. Jadi tinggal petik pucuk daun muda. Kan ini organik semua, nggak perlu takut gitu. Iya, langsung dikunyah. Inilah obat sakit perut. Kelar. Alami. Tidak keluar ruang dan artinya ya efeknya sangat boleh dikatakan tidak ada ya karena alami. Dan yang Lay ceritakan ini saya teringat kepada opung saya dulu. Katanya anggo aci butuh ham, alang ma pucuk dijabui katanya. Ternyata Lay lakukan sekarang. Itu luar biasa, Lay. Nah, ini yang harus diadopsi oleh khusus kepada kaula-kaula muda. Semua bisa menguji Bang, kan? Itu kan cerita orang tua. Sebenarnya lewat Google, kita bisa lihat pengalaman banyak orang juga Bang. Kan kayak daun sirsak, benar gak ini mujarab? Kayak tadi kakak lihat, daun apa tadi kakak lihat? Moringa kan? Ah, itu ada tuh Kak lagi yang kecil. Kelor. Ah, itu ada daun kecil juga Bang. Jadi saya tebang, saya rantingin, itu Kak itu di pot kecil bisa ternyata daun kelor itu. Sampai dibilang orang Filipina bilangnya itu apa ya? Kayak daun dari sorga gitu loh, saking mujarabnya dibilang itu. Dan sebenarnya secara kenyataan ya obat-obat itu semua dari alam lah. Dari tumbuhan, dari tanaman, itu sudah pasti, dari hutan, itu sudah pasti. Jadi saya kagum yang Lay lakukan ini. Mungkin teman-teman masih ingin cerita lebih jauh lagi, Lay. Apa yang Lay lakukan di sini? Sangat luar biasa ini. Ini kan smart life untuk ukuran satu keluarga. Iya. Kalau kita mau naik ke Expans, tidak semua hotel punya spa kan. Kami harus berani katakan. Jadi kita ada homestay hanya 5 kamar. Hanya 5 kamar. Kenapa 5 kamar? Waktu kami dulu belajar di rata-rata yang nilainya tinggi tuh, hospitality-nya sampai 9,8 nilainya, itu yang kamarnya tidak banyak sehingga pemiliknya benar-benar well organized. Menjaga. Jadi kami buat hanya 5 kamar. Wah, boleh nanti kita lihat langsung. Siap. Tapi di atasnya ada spa. Nah, ini ada yang spa. tidak banyak. Dan itu memang di terapi itu istri saya yang lebih tahu didatangkan dan seorang Lay Sebastian Huta Barat artinya memberanikan untuk istilahnya melakukan inovasi-inovasi yang luar biasa seperti ini luar biasa Lay. Jauh lompatan. Jadi tidak semata-mata uang sebenarnya. Kalau mungkin angka uang ini belum sekarang. Tapi kami tahu bahwa karena banyak jalan-jalan ya Bang Maruli juga pasti tahu bahwa di tempat-tempat premium mungkin akan mengarah ke sana ya. Dan marketnya ini ada Lay. Market untuk yang seperti ini ada. Ya karena saya sendiri tahu ya kan. Karena kita sendiri sudah menghandle beberapa jenis daripada tamu. Ada yang kadang-kadang menginginkan luxury, tapi jangan silap. Banyak juga tamu yang menginginkan seperti back to nature. Dia mau yang simple. Bahkan kalau saya sampaikan kepada Lay, kadang-kadang tamu itu ada yang menginginkan kamar itu tanpa TV, tanpa istilahnya ada kebisingan-kebisingan yang lain. Dia mau benar-benar kembali ke alam. Langsung kita lihat Bang Maruli. Boleh. Ini ayo. hutan Bang, ada sungai. Ayo. Wah. Sini. Ini ayo, Bang, silakan. Pertemuan yang benar-benar luar biasa sekali ya. Suara bebek, suara angsa. Nah, jadi kita bisa menikmati ini kandang ayam, Lay. Bagaimana Lay bisa memikirkan kandang ayam dengan model seperti rumah? Memang supaya ada unsur pendidikan kan, satu unsur pendidikan kan, dan seperti perasaan kita melihat pun mereka tidak terkurung ya. Wah, ini luar biasa sekali nih. Dari kan banyak sekarang ya. Wah. Mudah-mudahan kita nanti akan ada tamu dari Singapura student, kita akan suruh datang belajar ke tempat lain nih. Dan mereka senang cara membuat ini. Dia akan pelajari nih. Cara membuat seperti ini bukan mudah lah. Oke. Wah. Jadi kita dibantu Pak Napit. Saya kemarin main-main ke tempatnya. Beliau kerjakan sangat bagus di seberang sini. Jadi saya ajak juga, mau nggak bantu saya di sini? Iya. Nah, di sini juga kita bisa melihat jambu. Dan ini jambu apa kan, Lay? Jambu kelutuk. Maksudnya jambu kelutuk alam. Yang apa? Maksudnya yang kampung. Yang kampung. Jadi tinggal petik itu udah. Wah, hanya mendengar suara angsa seperti ini, Lay. Di mana kita dapat lagi suasana ini? Ini udah payah ini. Wah. Ini dulu ada 3. Kami beli 3 ekor dan beranak. Cuman kami harusnya anaknya itu memang dimasukin kandang, dikasih lampu. Kami biarkan aja, jadi kasihan juga agak mati kemarin. Iya ya. Wah. Cukup banyak anak.
Ya, dan pekerjaan seperti ini biasanya itu akan berkesinambungan. Kenapa? Lain nanti akan terpikir lagi hal yang lain, ya kan? Wah, ini mungkin ada ini. Minimal basicnya tadi sebenarnya. Jadi Dan yang indah lagi lah ya, dari sini ternyata nampak pemandangan Danau Toba di sana kan? Wah, Juga rumah-rumahnya. keren. jadi dulu, tapi dan ini sewa lah. Ah, Jadi memang tanah iya. ini kan sensitif bagi kita orang Batak. Iya. Tapi yang punya tanah ini pun ketawa-ketawa aja kami buat, karena kami tanam tanaman, buah-buahan. Dia waktu awal-awal datang dengan agak kaget juga kan, kok bisa tanah saya ditanami gitu loh. Saya bilang nanti Tuhan marah sama Inang. Loh, kenapa kamu bilang begitu? Masa Tuhan kasih Inang tanah tapi Inang biarkan semak belukar? Jadi saya bantu Inang ini. Malah senang lah yang punya. Nah, ini kan Wah, jurang, ini Pak. Ini yang menarik. Ini the boat. Dan Lai memberanikan untuk membuat istilahnya katakanlah terapi ya, untuk kesehatan. Wellness ya. Dan saya pikir ini belum begitu banyak ya di sini ya. Dan ini marketnya banyak lah. Terutama dari Jawa, Pulau Jawa, ataupun dari turis-turis dari Malaysia. Mereka itu sangat care dengan kesehatan. Ya. Kalau di Bali memang ini gaya Ubud lah ya. Jadi ada sungai. Memang kami berkali-kali ke sana. Kalau di Bali ini masuk ke sini sudah harus $100 lah. Masuk aja, ya kan? Belum yang lain. Kalau di Bali itu hebatnya orang itu. Nah, ini harus kita Pernah coba. ada orang bilang begini, Bang. Kenapa Iya. mahal sekali kamarmu, saya bilang. Iya. Sampai 20 juta semalam. Iya. Satu Pak. kamar ya. Iya. Tahu jawabannya cuma dia bilang nih. Nah. We have field, Nah. we have jungle katanya. Saya bilang sama istri. Wah. Itu kayak di belakang rumah kita. Ah, betul itu. belum ada, ini belum Betul ada. yang lain bilang betul. Bangunan ini belum ada. Nah. Tapi saya bilang, Wah. masa karena ada sungai, ada jurang, Nah. ada hutan, Iya. terus jadi 20 juta saya bilang. Jadi Betul. kalau ada Ya. danau, Wah, ada danau, ada hutan, ya kan? Ada kayu-kayu, ada pohon-pohon, ada danau. Idealnya $2.000 sekali masuk. jadi harapan kita, Bang, Iya. bagaimana kita yang tinggal di kampung di Toba, Iya. bahwa dengan mengelola sungai, ini kan sungai sebenarnya, sungai Iya. yang kayak terbengkalai, dulu banyak iya. sampah, Bang. Iya. Jadi, kami coba mengelola, memberi ke satu inspirasi lah, Iya. cara smart mengelola sungai. Jadi kalau melulu hanya kan menaikkan harga dengan, walaupun temporary, Bang ya, tidak Iya. tiap hari, tapi Iya. sekali aja datang menginap. Iya. Kemarin booking 16, langsung semua main 16 orang. Arsitek, Wow. arsitek dari Australia, Iya. nggak tahu dapat berita dari mana. Wow. Dia bayar semua kamar. Wow. Arsitek. Keren. Nah, jadi saya pikir abang sangat ngerti Iya. soal para wisata. 4 hari loh, 4 hari mereka bayar full semua. Jadi cukup untuk gaji sebulan sudah cukup. Iya. Sebenarnya ketika Lai berani membuat sesuatu yang katakanlah the difference ya, maksudnya berbeda dengan yang lain, Lai hebat. Thank you. Nah, itu keren. thank you. Sambil kita Oke, Bang. mari. Abang Wah. lihat, ini view-nya pasti Ini- Bang Maruli gitu. Benar-benar sangat luar biasa ya. Saya juga secara pribadi jujur Lai, tidak menyangka karya tangan Lai sudah sampai seperti ini. Thank you, Bang. Jadi Wah. ini memang hutan, Oh. sungai. Jadi kami memang banyak jalan, Bang. Seperti Bang Maruli kami senang jalan dan coba belajar. Dan itu kita bagaimana adopsi ya? menggunakan- Ya, menggunakan bahan-bahan alam. Anak-anak SMK ini, jadi memang ahlinya ini cukup bagus. Iya. Ada yang mengajari, jadi anak-anak SMK ini bisa melihat ini, Sekaligus mereka jadi belajar ya. belajar. Nah, kita Nah, seperti mendengar suara ini apa? Kalau kita bahasa Batak ini sese ya, sese. Di mana kita bisa mendengar ini lagi? ini habitat mereka. Saya yakin satu negara Singapura tidak ada lagi suara seperti ini. Ini luar biasa lah. Thank you, Bang. Ini luar biasa. Dan ini harus kita jaga, kita lestarikan. Bahkan dengan bahkan kehadiran ini akan lebih menjaga ya kan? Karena yang akan kita tunjukkan kepada mereka apa yang disuarakan oleh alam ya kan? Seperti suara-suara ini. Wah. Memang pagi yang paling enak, Bang. Pagi itu Wah, bangun dapat santai. sedap. Nanti burung-burung Iya. setelah ada buah-buahan memang jadi ayo sambil. Wah. Kita di sini pakai sandal hotel, Bang. Wah. Keren. Kami lihat di Ya, Bali juga. must follow the rule. Waduh, ini keren. Ada sandal walaupun hanya kayu tapi Dan memang harus seperti itu. Nah, memang harus seperti itu. Customer have to follow the rule. Wah, wow, ini surprise ini. Saya tidak menyangka Lai sudah menjadikan tempat ini lobang jadi mantap. jadi yang kena Wah, ada 2 tipe, Bang. waduh. Ada dormitory room. Hah. Ini untuk dormitory. Jadi kalau ada orang-orang yang Wah, grup lah ya. Jadi ini bisa area mereka Wah. untuk duduk kan. Ini Haujior lah. Ya.
Hah? Kayu keras yang Kayu tahan. keras. Ini untuk rangka-rangka rumah, tiang-tiang rumah Batak atau tiang tangga yang keras lah ini. Wah. Jadi ini memang kita cukup pede lah pakai kayu asli. Dan artinya saya sebagai pelaku yang sudah berkecimpung ya cukup lama lah di dunia pariwisata, ini kalau sudah dikenal nanti wisatawan khusus Singapura ini lah ya. Singapura karena marketnya Singapura, mereka sangat suka yang seperti ini. To be honestly, I tell you, ya, mereka senang yang seperti ini. Jadi dikembangkanlah. Tapi kalau saya pun sangat senang, artinya make it originally. Jadi seperti original dia gitu kan. Seperti mungkin seperti ini kan kayunya tidak terlampau dicet atau bagaimana, ya kan? Wah, keren. Benar yang abang bilang itu benar. Yeah. Ini sebenarnya kalau kita jujur ya, Yeah. bangunan ini kan tinggal bayar kita. Yeah. Bisa bayar Yeah. mahal. Ini. Tapi benar bang. Ini. Kalau mau harus nunggu pohon-pohon ini. Wah. Segini berapa puluh tahun. Kalau orang yang berilmu, dia kan tahu yang dihasilkan oleh pohon itu, tanaman itu, daun itu apa? Oksigen, ya kan? Nah, jadi yang kesini ini dia bukan hanya mau menginap di hotel, di kamar. Dia mau merasakan feel yang seperti ini, suasana yang seperti ini. Luar biasa. Luar biasa. Thank you bang, mudah-mudahan. Boleh kita dibawa dipandu melihat selanjutnya bagaimana apanya? Silakan. Ini istri yang lebih banyak milih. Ah. Sampai kasur. Atau itu pun bisa. Wah. Silakan bang. Aku itu ini nggak bisa lupa Soal- karena ikan jair pasti ku ingat rasa ikan jair ini. Itu ini dulu. Bang Marul Luar biasa. Wah. Share bedroom ya. Wah. Misalnya kalau abang datang sendiri kemalaman tidur sini hanya bayar 150.000. Wah. Include breakfast. Wow. Nah tapi kalau misalnya ada lagi tamu kedua, ya dia juga mau di sini ya harus mau berbagi. Iya. Namanya kan share bedroom. Itu tidak mengherankan. Itu biasa itu. Kalau untuk Western, kalau yang sudah traveler yang juga sudah pengalaman jalan itu biasa. Itu bukan hal yang maksudnya bukan mengherankan. Itu biasa. Apalagi sistem di Eropa. Share bed, bathroom itu hal yang biasa. Wah, ini betul-betul buat unik ya. Di dalamnya semuanya unik. Ada lampu baca. Wah. Kita karena banyak jalan bang, kita belajar kan. Iya. Tiap Wah. tidur ada lampu, mereka bisa baca gitu. Wow. Masing-masing lemari. Ini Ini ke belakang. ini ke belakang, langsung ke kamar mandi. Kamar mandi sebelah kiri. Di sana kiri. Sebelah kiri. Kita ada 4 kamar mandi yang untuk dibagi. Oh, ini kita yang tadi masuk. Tadi, ya. Wah, ini luar biasa, luar biasa. Saya sendiri luar biasa. Karena kalau melihat hotel bintang 5 sudah biasa kita. Tapi melihat yang seperti ini ada di Sumatera Utara khususnya di Balige. Saya yakin ketika melihat video ini teman-teman saya nanti sudah pada nggak sabar semua ini. Langsung saya kasih nanti kontak line Mr. Sebastian Huta Barat. Atau Aspi kali Boleh semua. Sama teman-teman Asita akan saya share ini langsung. Siap bang. Wah. Jadi, ini menarik juga. Toilet ini abang bisa lihat gaya kampung Wow, juga wow, ini. wow, wow. Dengan batu dari danau. Waduh. Abang bisa, tapi ada air panas juga. Wah. Kloset duduk. Luar biasa. Wah. Dan dia betul-betul seperti saya sendiri lah ya, belum pernah artinya mendapatkan toilet yang seperti ini, lantainya lantai batu seperti ini. Dan kalau saya minta ini jangan dirubah ya. Jangan jadi di semen, jangan. Biar seperti ini. Thank you bang. Wow. Air panasnya lengkap semua. Nah, showernya juga. Ini kelas internasional. Wah. Kampung rasa internasional. Waduh, luar biasa. Ini luar biasa. Kita harus mengapresiasi. Kita harus mengapresiasi Jadi ini masa karya. pandemik, bang. Benar-benar masa pandemik ini kami bangun. Jadi artinya pandemi itu ada juga memberikan apa ya? Memberikan positif efek ya. Memang memaksa kita untuk lebih dekat dengan alam bang kan. Iya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, memang ya ini yang ada pada kita coba bahannya pun seperti itu, apa yang ada di sekitar sini kita coba pakai. Ini kayak tempat tidurnya bang, bisa lihat ini dari pohon beringin itu kan besar-besar, coba bang lihat. Abang Wow. senang kayu kan. Wow. Inilah kalau kena tamu Jepang, nah, karena kita tahu marketnya ya, mungkin nggak mau check out dia. Nah betul, dia nggak mau check out. Udah pasti nih mah Bang Maruli yang jual ini nanti. Artinya ya benar.
Wah. Lovely nang juri. Mudah-mudahan ya pariwisata cepat pulih ya. Dan kami sangat yakin 100% percaya market untuk ini banyak. Saya yakin banyak ya. Ya. Kalau ini kamar mandinya di dalam. Kamar mandi di dalam. Wah. Oke. Wah. Itu juga hebat ya sebagai apa? Apa namanya itu? Asisten, Pak. Asisten. Perpadu urusan detail memang ibu-ibu, Bang. Ini kan urusan besarnya tapi urusan Wow. detail. Ini memang ibu lah yang milih ya. Ternyata Ito juga seorang arsitek yang luar biasa. Ya sama lah sama bagian ibu-ibu lah itu urusan detail-detail ini. Iya. dan apa. Kadang-kadang ada hal yang kita tidak Harus bisa diakui ini kan, nggak semua hal. dan tidak semua juga lah yang bersuami istri bisa bisa sepaham dan sependapat ya kan. Ini yang Lai lakukan ini sangat luar biasa dan ini beberapa pilihan kamar yang lain ya. Kalau kursi memang ya termasuk ini Bang, ini tidak jarang kita dapat di sini kan. Istri saya lihat ini di Jogja, tapi Bandung ke Jogja. Tapi memang Dari segi beratnya pun nampak itu kualitasnya nampak. kualitasnya. Ini yang Cool. original seperti ini. Sekarang udah banyak kopinya, Bang. Iya ya. Nah, ini yang original. Kualitas kelihatan. Itu dari Kasongan Jogja itu. Memang mereka kreatif banget loh Bang, dari bahan-bahan akar-akaran mereka bisa. Tapi ya itu tadi, artinya selama ini Lai sama Ito banyak jalan diadopsi di sini di copy paste, tapi copy paste yang baik dan benar. Nah ini adalah pemandangan di sekitar apa namanya The Boat apa tadi ya? The Boat Spa Homestay and Spa. Jadi atasnya Wah. spa, Bang. Di sini saya pikir apa khusus ya, apalagi kondisi sekarang ini kan banyak tekanan ya. Banyak tekanan, saya pikir untuk mendapatkan relaksasi ini adalah the best place ya. I think one of the best place to get the full relaxation. Hah? Jadi kalau bulan madu kami sering bilang istilah gini Bang, mungkin mirip juga dengan Bang Marudi. Kalau prewedding kan cuma sekali. Kalau kita honeymoon ke 2678 misalnya. Iya betul. Bang Marudi kan sering sama. Iya. Tadi mana berdua aja tiba-tiba di mana berdua gitu lah. Jadi kadang-kadang ini untuk menikmati hidup juga bukan hal yang mudah. Ya, untuk menikmati hidup bukan hal yang mudah. Jadi ketika kita bisa menikmati hidup itu sesuatu hal yang luar biasa. Itu aja kami juga metodenya seperti itu. Kalau kita mau artinya ini kurang ini tak sampai tak habis-habis. Jadi bisa kita menikmati, saya pikir luar biasa. Bisa bersyukur ya. Wah, keren. Thank you, Bang. Luar biasa ini, luar biasa sekali. Thank you banget Bang Marudi. I really did not expect. Saya tidak menyangka karya lain sudah sampai sejauh ini. Berapa tahun? Tahun Wah. ke sini. Ya. Tapi sering Bang Marudi bawa tamu kemari. Itu kan Adalah. udah lama ya. Artinya tahun yang Abang kesini mungkin udah 5 tahun lebih. Udah. Ya. Kebetulan sekarang ini kan ya yang saya dengar AirAsia juga sudah fly. Right. Oh, udah. Ya, langsung. artinya ketika mereka sudah fly ke sini, Oh, sudah. itu market sudah terbuka. Thank you, Bang. saya masih ingat bagaimana artinya kita mulai berdiskusi tentang pariwisata Kota Balige ya. Ingat waktu kita naik sepeda dulu. Ya. Kita naik sepeda. Right. Apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan mungkin masih ingat pada saat itu. Ternyata Balige atau Tobasa menyimpan sebuah apa namanya itu bibit pariwisata yang sangat luar biasa. Mungkin banyak yang mengagumi Balige, tapi ini kan Bang Maruli ini dari kacamata pelaku travel. Jadi bukan hanya soal fanatik dan indah. Indah kalau tidak bisa jual kan juga tidak secepat ini bergerak. Bang Maruli kan bisa menganalisis bahwa ini ada marketnya gitu. Jadi bagus tidak hanya bagus lihat, bisa dijual gitu loh. Saya lihat Bang Maruli bisa membaca itu dengan tajam. Karena Balige yang saya lihat dia memang boleh dikatakan rich nature and culture. Maksudnya alamnya di sini sangat kaya dan culture budayanya juga di sini. Kenapa saya katakan seperti budayanya? Kebetulan semalam kami sempatkan ke Meat. Oh, malam. Ya, semalam kami sempatkan ke Meat. Pulang dari apa kan saya lihat dulu ke Meat. Hospitality penduduknya itu luar biasa. Oh, thank you, Bang. Thank you. Hora sama. Aduh. Marga do kamu. Gue bilang marga Damanik. Kami marga Borussia Hando, marga Sihan. Wah. Orang lokal ya. Lokal. Jadi bukan mudah mendapatkan hospitality seperti itu kalau kita pergi jalan-jalan kemana saja. Nah, jadi menurut Bang Maruli orang Batak itu bisa. Ada yang bilang orang Batak susah hospitality. Sebenarnya itu mungkin pandangan-pandangan dari berbeda-beda. Tapi kalau boleh dikatakan klik ya, kalau kita tahu kliknya itu sama orang Batak paling asik.
Oh, berarti ada caranya. Ada. Enggak ke semua. Jangan, Caranya adalah, intonasinya harus benar ya. caranya adalah, Oke, caranya. memang niat keinginan kita itu baik, orang juga bisa melihat mimik dan apa kita itu baik, sehingga mereka akan baik. Dari hati kita harus tulus. Iya. Oke, reaksinya kemudian jadi. Kemudian jelas itu automatically. Memang udah seperti itu karakternya. Jangan jadi takut-takut. atau Jangan, buat ini. jangan. Oke, Makanya semalam saya ada buat satu video tentang meat. Meat. Oh. Teman-teman saya dari Jawa khususnya, jangan takut untuk datang ke Tanah Batak. Thank you. Ayo datang, lihat, jumpai, sapa masyarakatnya. Jangan hanya melihat dari jauh. Jumpai. Makanya semalam kita buat itu live, langsung jumpa dengan masyarakat. Thank you banget. Bang. Wah, Thank you banget. biar mereka datang. Meat, dia siapa yang dengar meat? Dia orang Siapa yang tahu selama tentang ini meat? Ahmad Samosir, ya. Nah, tapi, ini baru bagian kecil daripada Tobasa ataupun Balige. Masih banyak lah. Dan saya juga tidak menyangka di tempat lain yang seperti ini. Ini sangat keren. Makasih banget. Wah. Marli. Thank you banget. Wah, Thank you keren, banget, keren, keren. Nah, jadi ternyata Lai Sebastian Huta Barat bersama istri tercinta beliau tidak hanya artinya berinovasi tentang pembuatan hotel ataupun penginapan, beliau juga membuat sesuatu hal mungkin yang dianggap ini hal yang remeh-temeh ya. Apa itu spa? Kenapa ada spa? Ternyata beliau sudah melihat beberapa tahun ke depan kehebatan daripada Balige, pariwisata Balige akan menjadi salah satu juga apa namanya itu daya tarik yang positif ya kepada wisatawan-wisatawan. Nah, kita coba lihat dulu bagaimana karya beliau tentang spa yang secara umum itu ya yang ini ya. Iya, paling banyak. Ya, Waktu di oke. Bali sebenarnya kita cukup lama, Maya, berapa 6 bulan ya. Ya. Kita 6 bulan kemarin di Wah. Ini lockdown ya. aku kesan pertama masuk ke sini aja Le. Belum pernah. Wah, ini di mananya kita ini? Ini Musiknya juga Abang pelan-pelan. masukku di Bali kita ini atau di Bali? Hah? Memang terinspirasi sangat kuat. Pelatihnya juga memang Are we trainernya. in Bali or in Bali? Selamat datang di The Ya, Boat Spa, wah. Bapak dan Ibu. Silakan. Namanya tadi apa? Itu Boat Spa. The Boat Spa karena seperti boat ya. Wah. Tidak khusus sebenarnya. Waktu kita buat bangunan ini belum kebayang mau jadi apa. Hanya Wah. Ternyata ada yang seperti ini di Bali. Wah. Ini sebenarnya gini, yang dilakukan oleh Ito ini adalah ini seperti market ya kalau di pariwisata lah ya. Contohlah seperti saya katakan tadi, kenapa Thailand maju, Bali maju? Salah satu fasilitas yang mereka suguhkan adalah terapi spa. Ini luar biasa. healing ya. Wah, iya, ini untuk kesehatan. Coba itu kasih dulu gambaran sedikit tentang ini. Spa kami itu basicnya dari Bali. Jadi kita menggunakan minyak. Nah, jadi ada 3 pilihan minyak. Lalu kita juga ada beberapa treatment seperti full body massage, terus dengan yang kompres juga ada. Hair treatment, facial treatment, dan juga food treatment. Nah, kita juga ada bathtub untuk berendam bunga. Wah, luar biasa, ada bathtubnya juga berendam bunga. Wow. Ini kalau tahu Malaysia, Singapura langsung di booking, di blok dia langsung dulu. Dari sana sebelum datang udah di blok ini lah. Dan mudah-mudahan dengan Air Asia, Bang Maruli kan tahu banyak soal Air Asia dan Penang sudah masuk ke Silangit. Harapan kita makin terbuka ini market. Oke, boleh kita lihat itu. Siapa? Kita gimana kira-kira kalau lagi nggak ada customer? Bisa coba, silakan Ina. Wah, Coba Ina. luar Dia biasa. praktek anak PKL dari Siantar ya Inang ya. Ya. Silakan Ibu. Oh. Kualitas tapi belum di Wah, lah udah bisa buat seperti ini. Bahan-bahan lokal Bang. I surprise. To be honestly, saya sendiri merasa surprise. Wah, Dengan Luar. view sama dengan kamar Dengan ke view forest. jungle ya, forest. wah. Ini Luar biasa. sini Batak. Wah, I really did not expect. Wow, ini for couple. Batak for couple. Wah, dengan view dan sound, original sound. Ini namanya original sound. Karena suara-suara yang dihasilkan yang kita dengar saat kita spa itu adalah
suara yang dihasilkan oleh serangga lah ya. Bukan serangga, sese ya. Di sini kita panggil sese. Bukan sese, dia agak warnanya agak ini. Ini bukan mudah. Bukan mudah. Wah. Wah. Dengan batu lokal material kita coba pakai. Iya. Belum disetting ya dia. Ya, ini luar biasa, keren. Keren. Yang pada betapnya. Silakan Kak. Wah. Ini biasa couple di sini. Ini couple ya. Iya. Ini belum disetting karena baru. Iya. Buka ya. Nah, sese inilah yang jadi musik. Ini yang saya bilang tadi. Kalau kita mendengar musik-musik biasa itu biasa, tapi mendengar suara yang seperti ini apa namanya itu? Value-nya itu unvalue. Nah, ya. Sebenarnya Bang, di Tanah Batak harusnya yang begini ini kan banyak Bang. Iya. Tinggal mungkin kita harus coba mengemas supaya mendekatkan ada jembatan kali. Iya. Cara kita menjembatani tamu ke arah alam ini. Kalau saya sampaikan sama Lai, mungkin Lai nggak percaya. Ya baru-baru ini, saya kan ke Flores, ke Nusa Tenggara Timur. Ada satu tour hanya untuk melihat kelelawar. Nah coba. Nah, Hanya mau lihat kelelawar. saya bisa membayangkan kalau mereka tidak jaga itu kelelawar, orang tidak mungkin akan menunda. Ya artinya kedatangan mereka ke Flores, ke Nusa Tenggara Timur. Orang sepele. Hanya mau melihat kelelawar. Nah, jadi apalagi suara yang seperti ini. Ada juga yang hanya melihat itu apa? Butterfly, apa itu? Kunang-kunang. Nah, hanya mau melihat kunang-kunang. Nah, jadi ini sangat luar biasa. Hanya untuk mendengar seperti ini value-nya sangat luar biasa. Luar biasa. Wah. Hebat lah, hebat. Dan tukang juga lokal kita pakai, makanya Lokal ya. ya ini bahan-bahan dari bahan bekas kita beli dari Medan ini. Tapi kerjanya rapi lah ya. Makasih banyak. Nah, rapi. Kalau saya lihat ini rapi. Betul kerjanya rapi. Ya, thank you. Ah. Wah. Ini di sini Di sini? kamar mandinya. Hah. Nah, ada wastafel dengan Ada juga untuk box apa itu ya? ada kontainer. Huh. Dan Wah. ini yang paling menarik sebenarnya. Hah. Kita mau buat kayak di Brastagi ukup. Spa. Tapi berupuk. Iya. steam. Ah iya, cocok. Jadi dari rempah. Bukan sauna seperti Mungkin di itu hotel. nggak percaya. Salah satu terapi kami yang secara rutin hingga hari ini sudah puluhan tahun adalah ukup. Ukup ya. Oh, apa? Dia, Masih oh ya, lakukan? ya. Itu tradisional karo. Itu lebih ngena ke kita Dan daripada steam dan sauna, wah, kan? ya. Wah, Jadi ini rencananya 2 untuk cewek, 2 untuk cowok. Wah. Cowok kan di sebelah kanan. wah luar biasa. Wah, kalau steam seperti ini dengan pemandangan seperti ini, sauna nggak bisa kubayangkan lah. Nggak bisa. Ini orang mau sehat lah. Iya. Pilih. Ya, betul. Luar biasa. Wah. Kagum. Wah, ini ada untuk ruang ganti ya. Iya, ruang ganti, shower. Ha. Wah. Nah, atap memang kurang tahan lama ini Bang. Kami coba supaya alami, saya datangkan dari Barus, tapi bertahan 3 tahun Bang ya. Mungkin ada obatnya atau mungkin dilapisi atau bagaimana. Ya, memang daun ini Ya. kayaknya nggak terlalu lama. Jadi kalau depan kita lagi berusaha pakai yang ijuk Bang. Oh, ijuk ya. Lebih tahan lama. Jadi ini wah, artinya ketika selesai treatment bisa menikmati suasana di sini. Kalau mau nikmati. Waduh. To all my very good Malaysian and Singapore friends, you must come and enjoy the boat spa in Balige. Wah, juga teman-teman saya yang datang dari Jakarta, dari Jawa, Sumatera Utara dan mana saja. Saya pikir Anda kalau datang ke Balige jangan sampai melewatkan sesuatu hal yang sangat indah dan luar biasa ini. Waduh, luar biasa. Anda bisa menikmati pemandangan bukit, kayu-kayu, dan yang paling asiknya juga Anda bisa menikmati keindahan Danau Toba. Jadi saya kira ini bincang-bincang kita sedikit pada hari ini bersama Lai saya Sebastian Huta Barat ya, bersama istri juga ya, luar biasa sekali ya. Thank you Bang. Kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga sukses dan tetap semangat.
Horas, horas, horas. Wow.